bertemu kembali dengan saya pada topik pengukuran. Kalian tentu sudah pernah mengukur ya. Misalnya mengukur tinggi badan, atau mengukur massa badan kamu, atau mengukur meja belajar, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya mengukur itu apa sih? Saya punya sebuah buku. Kalau kamu diminta untuk mendeskripsikan buku ini, maka apa yang akan kamu lakukan? Mungkin ada yang mengukur dengan menggunakan jengkal, maka dia akan mendeskripsikan bahwa panjang buku sama dengan 1 jengkal. Jika saya punya mistar, maka saya akan mengukurnya menggunakan mistar, dan saya peroleh hasil bahwa panjang buku sama dengan 19 cm. Perhatikan perbedaan kegiatan pertama dan kedua yang saya lakukan. Dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa hasil pengukuran panjang tergantung pada satuan yang digunakan. Yang pertama, saya melakukan pengukuran dengan menggunakan jengkal. Lalu yang kedua dengan menggunakan penggaris. Nah, jadi mengukur dapat kita definisikan sebagai kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, nanti kita akan membahas ada pengukuran besaran panjang, pengukuran besaran massa, pengukuran besaran waktu, dan pengukuran besaran volume. Nah, yang pertama kita membahas pengukuran besaran panjang. Nah, untuk mengukur besaran panjang tentu kita memerlukan namanya alat ukur. Ingat, besaran fisika diperoleh dari hasil pengukuran. Sedangkan besaran non fisika adalah besaran yang diperoleh dari hasil perhitungan. Jadi untuk besaran fisika semuanya memerlukan yang namanya alat ukur. Baiklah, yang pertama untuk besaran panjang. Yang pertama saya akan kenalkan dulu alat ukur besaran panjang, yaitu penggaris atau mistar. Ini sudah biasa kamu gunakan ya. Perhatikan jarak antara angka 1 dengan angka 2. Di antaranya ada 10 garis. Nah, garis-garis ini menyatakan nilai skala terkecil dari penggaris. Maksud dari skala terkecil adalah angka-angka terkecil yang masih dapat diukur dengan menggunakan alat ukur tersebut. Bagaimana untuk membaca hasil pengukuran? Supaya hasil pengukuran didapatkan lebih akurat, maka posisi mata harus tegak lurus dengan skala yang ditunjukkan oleh alat ukur. Oke, nah selain mistar atau penggaris, masih ada alat ukur yang lain untuk besaran panjang. Ini seperti rollmeter. Rollmeter digunakan untuk mengukur benda-benda yang lebih besar. Misalnya mengukur lapangan, mengukur panjang jalan, dan sebagainya. Nah, selain penggaris dan rollmeter, saya akan kenalkan jangka sorong. Sudah kenal dengan jangka sorong? Oke. Nah, jangka sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar suatu benda. Saya kenalkan dulu bagian-bagian jangka sorong. Di sini ada skala utama. Lalu ada skala nonius. Ada rahang tetap atas, rahang tetap bawah. Lalu ini ada rahang geser. Rahang geser bagian atas, rahang geser bagian bawah.
Lalu ini untuk mengukur kedalaman. Nah, lalu bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Saya punya bola. Saya mau mengukur diameter luar bola ini. Maka akan saya letakkan di bagian bawah. Oke, bagaimana cara membaca hasilnya? Sebelumnya kita harus tahu dulu berapa nilai skala terkecil untuk jangka sorong. Nilai skala terkecil untuk jangka sorong adalah 0,1 mm atau setara dengan 0,01 cm. Ya, hasil pengukuran jangka sorong diperoleh dengan menjumlahkan skala utama dan skala noniusnya. Oke, perhatikan angka yang ditunjuk skala utama. Baik, perhatikan angka pada skala utama yang berdekatan dengan angka 0 pada skala nonius, tapi tidak boleh melewati angka 0 pada skala noniusnya. Nah, maka dari pengukuran diameter bola ini, angka yang ditunjukkan skala utama adalah angka 3,9 ya, sebelum 0 nonius. Oke, skala utama 3,9. Bagaimana dengan skala noniusnya? Skala nonius, perhatikan garis yang berhimpit dengan skala utamanya. Di sini yang berhimpit adalah angka 3. Ini dia tepat berhimpit dengan skala utama. Oke, lalu hasil pengukurannya bagaimana? Skala nonius 3 dikalikan dulu dengan nilai skala terkecil. Nilai skala terkecil dari jangka sorong ada 0,1 mm. Kita ubah ke dalam satuan cm. Karena ini satuannya dalam senti. Nih, bisa ya. Maka hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh jangka sorong adalah skala utama 3,9 ditambah skala nonius 3 kali 0,01 cm. Maka hasil pengukuran menjadi 3,9 ditambah 0,03 3,93 cm. Untuk mengukur diameter dalam suatu benda, maka letakkan benda tersebut pada rahang atas jangka sorong. Misalnya kita mau mengukur diameter dalam sebuah cincin. Ya tinggal kamu letakkan saja pada bagian atas. Ini dia. Lalu untuk hasil pengukurannya sama seperti bola tadi. Perhatikan skala utama dan noniusnya lalu jumlahkan. Oke, demikian untuk jangka sorong. Nah, selain penggaris, rollmeter, dan jangka sorong, saya masih punya satu lagi alat untuk pengukuran panjang. Ini namanya mikrometer sekrup. Kalau mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur ketebalan. Misalnya mengukur tebal kertas, mengukur ketebalan uang logam. Nah, sama seperti jangka sorong, hasil pengukurannya adalah dengan menjumlahkan skala utama dan skala nonius. Kalau begitu, berapa nilai skala terkecil untuk mikrometer sekrup? Nilai skala terkecil untuk mikrometer sekrup adalah 0,01 mm. Nah, untuk mengukur ketebalan, letakkan benda rahang mikrometer sekrup. Lalu lihat angka yang ditunjukkan pada skala utama. Pada skala utama mikrometer sekrup. Ini dia skala utama. Sedangkan skala noniusnya yang ini. Nah, perhatikan angka yang ditunjuk. Pada bagian atas skala utama, ini setiap satu garis menunjukkan
angka 1 mm. Sedangkan pada bagian bawahnya itu menyatakan angka 0,5 mm. Nah, jadi kalau angka yang ditunjuk adalah satu garis bagian atas, maka ini menyatakan 1 mm. Nah, tetapi jika masih ada garis pada bagian bawah yang melewati angka 1 tersebut, maka skala utamanya menjadi 1,5. Karena apa? Setiap satu garis di bawah itu menunjukkan angka 0,5. Untuk skala nonius, perhatikan garis mendatar pada selubung luar yang berimpit dengan garis mendatar pada skala utama. Garis yang berhimpit adalah angka 13 mm. Maka hasil pengukurannya menjadi 1,5 ditambah 13 kali 0,01 mm sama dengan 1,63. Oke, bisa untuk mikrometer sekrup. Oke, ingat untuk nilai skala terkecil. Untuk penggaris 1 mm, untuk jangka sorong 0,1 mm, dan untuk mikrometer sekrup 0,01 mm. Sedangkan hasil pengukuran untuk jangka sorong dan mikrometer sekrup dengan menjumlahkan skala utama ditambah skala nonius. Untuk skala noniusnya jangan lupa mengalihkan dengan nilai skala terkecil pada masing-masing alat ukur. Sampai di sini pembahasan kita tentang ukuran panjang. Selanjutnya kita akan membahas topik pengukuran besaran massa.